Gimana moderator saya ini? Pengen mobil. Ya sih, kemarin kan belum bikin profil ya, biar pada tahu. Ada wajah Oplo. Baju lo nonton YouTube, YouTube. Mama Joplo. Kayaknya nggak diaktifin ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Pertama dan utama saya bersyukur kepada Allah karena Allah selalu menyehatkan Pak Susanto dan istri Bu Haja Neneng yang terus memiliki semangat yang dahsyat ya untuk berbagi pada teman-teman di Warmus IPMI Tangsel. Dan saya juga mendoakan ya istri saya juga senantiasa sehat walafiat, dan juga teman-teman pengurus Warmus IPMI Tangsel yang sedang berjuang ikhtiar ya mendobrak keterbatasan ya. Kalau di dalam buku 21 Days itu adalah yang membatasi kita bukan ketidakmampuan kita, tapi adalah visi kita, teman-teman hebat. Jadi kalau kita nggak punya visi yang kuat, kita akan terbatas. Kita akan terkurung oleh pikiran kita sendiri. Kita akan menjadi jiwa-jiwa yang mandul, yang sebenarnya semua memungkinkan, semua memudahkan. Tapi pikiran kita terkerangkeng, ya, kita terkerangkeng oleh diri kita sendiri ya, teman-teman hebat. Oleh karena itu tadi yang disampaikan oleh Pak Susanto itu sebuah blueprint yang sangat great ya, sebuah blueprint yang sangat bagus, dan problem terbesarnya adalah kita memang harus bisa mendobrak keterbatasan diri kita sendiri. Dan inilah SKMB teman-teman ya. Saya berharap ya teman-teman akan banyak di coaching oleh Pak Susanto, karena saya sendiri hanya menyempurnakan, menambahkan dari sisi kesadarannya ya. Karena pengalaman saya selama 13 tahun mengcoaching para alumni, para peserta yang beragam, termasuk ada seorang peserta yang pernah pengusaha bisnis, bahkan dia menjadi ketua muslimah di Indonesia, dan dia kemudian bangkrut 4 miliar, dan kemudian saya mengajak dia untuk berpikir dan berjiwa besar. Ya mungkin teman-teman di sini para pengusaha-pengusaha memiliki berbagai ya rencana hebat ya, planning yang dahsyat. Kadang-kadang kita punya tantangan, dan salah satu tantangan adalah faktornya adalah keuangan, teman-teman hebat. Pada saat saya mengcoaching seorang pengusaha yang punya utang 4 miliar, saya katakan kepada dia bahwa yang membatasi kita tuh bukan ya keterbatasan kita hari ini, tapi visi kita hari ini. Dan waktu saya tanya apakah mungkin dan percaya bahwa ada solusi dan cara bisa mendobrak keterbatasan waktu itu, dan dia mengatakan mustahil, nggak mungkin, sulit ya. Bisa selalu mengcoaching, membantu ya, menemani agar dia berlatih, bertatih dari mulai terpuruk, bangun, bangkit, dan sekarang menjadi ketua Yayasan Muslimah Sedunia dengan follower berbagai teman-teman di dunia ya, teman-teman hebat. Itu menunjukkan kepada kita bahwa ya setiap pengusaha, setiap kita itu pasti akan menemukan
tantangan tersendiri yang akan membuat kita naik kelas gitu. Apa yang tadi Pak Susanto ceritakan adalah sebuah blueprint untuk kita naik kelas menjadi pengusaha yang bukan rata-rata tapi di atas rata-rata. Di dalam buku 21 Days to be Transhuman yang teman-teman sebagian sudah memiliki, bahwa salah satu karakter dari manusia di atas rata-rata adalah berpikir dan berjiwa besar. Kalau Anda betul-betul masih belum menemukan hal ini, maka kita akan terbentur dengan diri kita sendiri. Saya memiliki banyak alumni, termasuk orang saya coaching. Saya punya sahabat saya sekarang menjadi salah satu klub di Pondok Indah Chapter. Penghasilan dia sehari 1,4 miliar, dan orang ini ternyata kelas 6 SD nggak lulus. Dan pada saat saya cek, ternyata emang pikirannya selalu berjiwa besar gitu, berpikir dan berjiwa besar. Saya juga lihat beberapa orang yang kemudian secara fisik nggak begitu menarik misalnya, tapi ternyata penghasilannya begitu menarik karena dia berpikir dan berjiwa besar. Maka inilah satu hal yang menyeimbangkan. Setelah kita dapetin knowledge dan juga skill update dari Pak Susanto, maka kita juga memperbaiki bagaimana karakter bisnis kita, sehingga kemudian insya Allah kita akan dikejar-kejar rezeki. Amin ya. Insya Allah kita menjadi magnet rezeki, kita menjadi kekuatan rezeki yang insya Allah mengalir ke berbagai hal ya teman-teman hebat. Teman-teman, sahabat-sahabat yang great ya, kita lihat ada beberapa slide tambahan ya. Oh, Bu Yunia ya. Kita namanya ya World Muslimah Beauty, namanya Ibu Eka Santi. Saya ingin perlihatkan sebuah video di mana saya meng-coaching orang ini yang mengatakan bahwa nggak mungkin semuanya. Tapi saya katakan bahwa ibu ya, walaupun sekarang ibu mustahil bisa bangkit dari keterburukan bisnis ibu, kalau ibu punya cara, kalau ibu bisa berpikir dan berjiwa besar, selalu punya cara di mana Allah membalikan dalam waktu yang sangat singkat. Tapi ternyata orang yang sedang dalam keadaan terpuruk tuh kadang-kadang jiwanya pun terpuruk. Ya, bisnis terpuruk, jiwa terpuruk, pikiran juga terpuruk. Akhirnya semakin seperti pepatah, habis jatuh ketimpa tangga, teman-teman hebat. Nah, saya ingin mengupas materi singkat saya karena teman-teman sudah punya bukunya, tinggal nanti dibaca ya. Dan kita lihat bagaimana orang yang tadinya berpikir dan berjiwa ya kerdil atau mungkin gak yakin terhadap problem-problem dalam wirausaha. Kita lihat teman-teman yang hebat ya. Belum, di dalam aja sayang. Bagus nih sekali. Hah? Bagus sekali. Kakak sini. Ke sini.
Baik, teman-teman yang great ya. Jadi itu adalah salah satu peserta yang dia awalnya itu sudah menyerah pikirannya tuh ketika harus mendobrak hutang 4,5 miliar. Dan saya mendoakan semoga tidak ada teman-teman yang terlilit hutang begitu banyak ya, sehingga kemudian jiwanya lemah, pikirannya negatif sehingga nanti bisa mati sebelum waktunya ya. Jadi teman-teman yang great, apa yang saya hadapi hampir setiap bulan saya bertemu dengan orang-orang yang punya problem yang menurut orang adalah udah nggak masuk akal ya. Dan kemudian saya memberikan panduan ya, Anda sudah memiliki buku 21 Days to be Transhuman, tinggal bagaimana melatih istiqomahnya teman-teman hebat. Dari pengalaman ya, dari pengalamannya Ibu Eka Santi, maka kemudian saya membuat satu resume kecil di sini bahwa pengusaha di atas rata-rata itu ya sebenarnya dia adalah orang-orang biasa, tapi mereka punya hati yang luar biasa ya. Jadi orangnya biasa tapi hatinya luar biasa. Saya ingin memberikan satu tambahan buat teman-teman melengkapi apa yang tadi Pak Susanto sampaikan ya, teman-teman yang great. Pertama adalah ya bagaimana menjadi pengusaha berpikir dan berjiwa besar, diambil dari buku 21 Days to be Transhuman ya. Teman-teman yang great. Pertama ya, berpikir dan berjiwa. Pikiran adalah mind dan jiwa adalah soul. Ya, jadi mind teman-teman yang great ya, pikiran kita ya, pikiran kita tuh bisa punya dua pintu. Pintu pertama dia bisa menarik rezeki, pintu kedua menolak rezeki. Nah, jangan-jangan kita ini secara knowledge sudah ahli, secara skill sudah ahlinya ahli, bahkan kalau istilah yang badul core of the core ya kan, ahlinya ahli dalam memasak, dalam membuat berbagai hal. Tapi yang mesti kita perbaiki, jangan-jangan memang kita punya problem ahli menolak rezeki. Ya, jadi kemudian bagaimana cara kemudian menarik rezeki teman-teman hebat ya. Karena ini yang mesti kita upgrade juga ya, teman-teman yang luar biasa. Sepintar-pintarnya kita, kalau memang ya sama dengan filosofis handphone. Saya hebat-hebatnya handphone yang Anda miliki hari ini, kalau nggak ada sinyal, percuma juga. Betul nggak ya, Bu Eni? Anda punya handphone 6 juta, 10 juta, tapi sinyalnya nggak ada. Nothing ya, nggak dipakai. Nah, sama dengan kita. Anda berbagai knowledge sudah hebat, bukunya sudah mungkin berapa lemari, tapi kemudian sinyalnya nggak ada. Kadang-kadang kalah oleh yang nggak banyak belajar, tapi rezekinya banyak teman-teman hebat. Sehingga sahabat-sahabat, betul tadi Pak Susanto sampaikan bahwa ya ilmu itu memang akan mempengaruhi rezeki kita teman-teman. Itu kemudian yang pernah ditanyakan oleh Allah ketika menanyakan kepada Nabi Musa, apakah ilmu atau harta. Dan Nabi Musa ya, dan Nabi Musa memilih ya adalah Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman memilih untuk ilmu teman-teman hebat. Jadi kita lihat di dalam buku utama Seven Wonders dan The Heart of Seven Wonders, bahwa pikiran kita tuh kadang-kadang seperti parasut teman-teman. Ya, dia bekerja pada saat kita terbuka. Jadi ketika kita tertutup, maka dia nggak efektif. Tapi ketika kita terbuka, pikiran tuh akan efektif ketika kita terbuka. Nah, bayangkan ya, di dalam Seven Wonders sendiri saya tulis bahwa panjang dari saraf pikiran kita itu adalah dari kita berdiri hari ini, Anda di Pamulang, di Serpong, di Tangsel, sampai ke bulan, turun lagi sampai di kita. Jadi Allah tuh sudah memberikan ya sebuah keajaiban dari manusia adalah pikiran gitu. Dan problem terbesar dari rezeki itu adalah memang kita menolak rezeki. Nah, yang ingin saya bahas di kesempatan singkat ini adalah beberapa tips dari bagaimana kita kemudian ya menjadi ya menarik rezeki, bukan menolak rezeki. Karena kalau menolak sudah punya pengalaman lah ya. Kita kerja dari kadang-kadang dagang dari pagi sampai sore, tapi juga sepi misalnya ya, kita perbaiki sama-sama teman-teman hebat ya. Kita sudah bekerja keras tapi kadang-kadang masih belum terbatas ya, maka kita perbaiki terus dengan ilmu, dengan ya belajar dan sebagainya. Di dalam buku 21 Days to be Transhuman ya, teman-teman yang great ya, ini adalah 4 langkah bagaimana berpikir dan berjiwa besar dalam rezeki. Jadi buat teman-teman yang sudah punya bukunya bisa dibaca hari ini tentang berpikir dan berjiwa besar, yang belum punya bisa komunikasikan tentang buku 21 Days to be Transhuman. Ya,
Pertama adalah besarkan keyakinan kepada Allah. Waktu saya mengcoaching seorang ibu yang punya utang 4 miliar, waktu saya cek ya, ternyata Allah itu ada dalam persepsi, Allah dalam ucapan, tapi Allah nggak dalam hati. Jadi dia sholat iya, baca Quran iya, tapi dalam hati dia tuh hanya ada satu, lari dari hutang bagaimana, ya, menghindari hutang bagaimana, menghindari orang yang mengejar dia tuh bagaimana gitu. Dan ini yang kemudian ya, pada saat Allahnya itu di hati kita kecil, maka 4 miliar tuh gede banget. Tapi ketika kita setiap hari, setiap waktu kita besarkan Allah sampai betul-betul sebesar mungkin di hati kita, maka 4 miliar itu memang besar. Tapi Allah itu maha besar, teman-teman. Nah, pada saat kita belief sistemnya benar tentang rezeki, maka kita mulai menjadi pribadi yang percaya diri untuk bangkit dari keterpurukan, bangkit dari keadaan biasa, bangkit dari pandemi COVID-19 yang nggak pernah terduga sehingga merusak omset, aset, dan semuanya, teman-teman hebat. Sehingga ini yang harus kita update, upgrade, pelihara. Yang kedua adalah selain besarkan keyakinan kita pada Allah ya, yang kedua adalah membangun networking, membangun jaringan, networking ya, membangun jaringan. Nah, networking kadang-kadang kita, namanya psikologi ya, manusiawi, kadang-kadang kita pengen berteman dengan orang yang punya ya sesuatu yang sama, punya ya tempat tinggal sama, punya kampungnya sama, punya masalah sama ya, punya ini yang sama, serba sama. Tapi dengan orang-orang yang mungkin ya, orang-orang yang baru, kadang-kadang kita menolak. Bahkan pengalaman saya belajar ke orang-orang sukses ya, kalau kita dalam keadaan biasa, maka bertemanlah dengan orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang sukses, karena kita akan terpengaruh ya, teman-teman hebat. Saya memang nggak suka naik motor gede atau moge, saya juga nggak punya Ferrari ya, tapi saya punya klub itu di WA saya, namanya Pondok Indah Chapter. Pesertanya itu ada Atta Halilintar, ada Raffi Ahmad, ada rektor UMJ, ada rektor, banyak rektor yang dia suka motor gede ya. Kadang-kadang Ferrari ditempel di, kadang-kadang Ferrari dipasang di Pondok Indah itu, yang di golf itu. Dan saya melihat bahwa ternyata ya mereka ini orang-orang kaya yang kadang-kadang mengambil bisnis tuh lagi pada saat mukul golf gitu. Kadang-kadang dia ngambil bisnis lagi pada saat lagi nyetir motor gitu ya. Dan kita menambah networking gitu. Nah, kadang-kadang kalau saya penulis buku, saya ingin berkumpul dengan penulis buku, saya ingin berkumpul dengan beberapa pembicara atau trainer gitu. Tapi kemudian saya mulai membuat tambahan-tambahan networking ya, menambah networking, teman-teman. Jadi ya misalnya kita juga serupa di Tangsel ini kan, banyak hal yang kita bisa belajar, nambah networking ya. Yang berikutnya adalah yang ketiga ya, melepaskan gendongan. Nah, gendongan ini satu hal yang terjadi kepada masa lalu kita, baik traumatik, baik peristiwa yang nggak suka, dan ini seringkali terulang-ulang muncul ya, seringkali terlintas. Nah, ketika kita gendongannya kita buang, kita tuh kayak pelari tercepat gitu. Itu yang kemudian ya harus kita buang. Nah, salah satu yang kita buang adalah ya peristiwa-peristiwa yang dalam usaha kadang-kadang nggak nyaman, kadang-kadang tuh nggak oke gitu. Pada saat kita ya melepaskan gendongan, kita akan begitu mudah untuk berpikir dan berjiwa besar ya. Pengalaman saya sendiri dalam wirausaha itu ya, seringkali ya banyak momen-momen yang tidak enak ya, bermitra bisnis kemudian ditipu, bermitra bisnis kadang-kadang yang mitra bisa lebih keras daripada saya punya uang ya. Dan itu kemudian saya clear, saya lepaskan, saya belajar untuk ya forgive and forget. Karena kalau enggak, itu lumayan menyakitkan untuk perjalanan kita berusaha, teman-teman. Dan yang terakhir adalah jadilah seorang follower yang hebat. Jadilah seorang follower yang hebat. Jadilah seorang murid yang hebat ya. Jadi jadilah seorang ya seorang yang sangat-sangat ya. Jadilah seorang yang memang follower. Jadi kalau Anda sekarang jadi murid SKMB, jadilah follower yang ya udah tinggal disampaikan Pak Susanto, sami'na wa ata'na, dengarkan dan ikuti gitu. Karena itu beliau adalah guru ya, teman-teman gitu. Dan kalau kita follower tapi kita belum jadi follower yang hebat, kita belum bisa jadi leader, teman-teman hebat.
Saya alumni pelatihan saya, Bu Yunia sudah paham, saya punya banyak alumni profesor ya, punya alumni beberapa orang pejabat, punya alumni artis. Saya sampaikan kepada mereka, termasuk ke Bu Eka Santi yang dia kuasai 4 bahasa di dunia ya. Saya katakan bahwa pada saat Anda siap jadi seorang murid, maka guru akan datang kepada kamu. Jadi pada saat Anda nggak siap jadi murid, tidak ada satu guru pun yang tidak pernah datang. Maka ada plesetan mengatakan kita masih fokus ya, fokus ya. Fokus adalah F-nya adalah follow ya, O-nya adalah fokus ya. Teman-teman yang luar biasa. Oke. Ya. Jadi oke ya, kita kembali lagi, kita masih fokus ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang luar biasa. Kita udah bahas materi tentang fokus, tapi percayalah teman-teman, apa yang saya sampaikan itu pengalaman saya bertemu dengan orang-orang, bukan hanya UMKM, para pengusaha-pengusaha yang kehilangan banyak harta, kehilangan uangnya, kehilangan omsetnya, kehilangan apapun. Hal ini juga disampaikan oleh seorang pengusaha yang sangat kaya bernama Bill Gates. Ketika kena kasus undang-undang monopoli di Amerika, dan Bill Gates disidang, dan Bill Gates mengatakan di podium, dia mengatakan bahwa silakan ambil Microsoft, cek dan semua perusahaan saya, tapi jangan pernah ambil otak dan antusias saya. Saya akan bangun perusahaan ini lebih besar dari apa yang kau ambil pada hari ini. Dan hari ini kita masih bertemu dengan Microsoft, teman-teman yang luar biasa. Tepuk tangan dong sahabat-sahabatku yang great ya, teman-teman yang great. Jadi teman-teman ya, sahabat-sahabat luar biasa, kalau kita warungnya mungkin rusak, warungnya mungkin ini ya, mungkin kontrakan juga nggak bisa diperpanjang, utang makin banyak. Yang penting masih ada antusias dan masih ada ini masih sehat, insya Allah Anda bisa bangkit seperti Bill Gates yang bisa lebih besar dari apa yang diambil oleh musuh-musuhnya, teman-teman luar biasa. Tapi kalau jiwanya sudah nggak antusias, sudah nggak ada, pikirannya selalu negatif, walaupun Anda punya ya tempat yang layak, Anda punya rumah yang layak, punya usaha yang layak, maka kemudian kita akan ditinggal oleh bayangan kita sendiri, teman-teman hebat ya. Thank you buat sahabat-sahabat yang luar biasa, sukses untuk semua teman-teman di waktu yang singkat ini ya. Dan ya, ada satu kalimat diambil dari buku-buku saya bahwa pada saat jiwa berubah, pikiran akan mengikutinya, teman-teman hebat. Ya, maka jiwa persiapkan diri untuk berubah, dan kita akan bertemu dengan bulan yang istimewa ya, Ramadan, di mana kita akan langsung dibakar, dilatih ya, agar jiwa kita berubah dari an-nafsul amara, an-nafsul lawama, an-nafsul mulhama menjadi an-nafsul mutmainnah, an-nafsul radiyah, an-nafsul mardiyah, sampai menjadi an-nafsul kamilah. Pada saat jiwa kita berubah, rezeki pun akan berubah, teman. Maka rezeki ternyata kesimpulannya adalah bagaimana kita menjaga jiwa kita, teman-teman yang luar biasa. Semoga ya Anda memahaminya, teman-teman yang great, dan semoga kita semua beruntung ya menjadi manusia-manusia di atas rata-rata, teman-teman. Sukses untuk SKMB ya, dan terima kasih ya. Silakan Anda tambahkan lagi ya, selain buku 21 Days to be Transhuman, bisa ke Gramedia untuk update knowledge ya, dan follow ya apa disampaikan oleh Pak Susanto dan oleh kita untuk betul-betul ya menjadi manusia di atas rata-rata, insya Allah ya, insya Allah. Terima kasih. Be Transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tuh bu siapa, Bunda Zu tuh, lihat tuh Bu Eni. Nah itu salah satunya ya. Ya memang ya, saya ingin membuat metafor ya sebelum kita break ya, nanti kita lanjut lagi
kalau misalnya pelari tercepat Olimpiade di Indonesia bernama Zohri dari Lombok, dia akan berlari dengan seorang penantang dari Pamulang, lari 100 meter, tentu yang menang adalah Zohri gitu. Karena ini Zohri Olimpiade ya, dari Pamulang, temannya Bu Eni mungkin pemenang RT di Pamulang misalnya, di Serpong. Tapi bagaimana kalau Zohri ini dia lari dengan membawa beban 100 kilo, membawa beban 50 kilo. Walaupun dia pemenang Olimpiade, dia akan kalah oleh amatir. Dulu itu adalah seperti Zohri yang lari dengan banyak beban. Kadang-kadang ya kegagalan bisnis, trauma di masa lalu, orang nggak suka dengan kita masih menggendongnya. Kita dibenci 5 tahun lalu, tapi kita masih menyimpannya sampai hari ini. Kita mungkin dikhianati oleh orang kita percaya 10 tahun lalu, tapi kita masih membawanya sampai hari ini. Kita mungkin masih menyimpan wajah-wajah orang yang nggak suka dengan kita bungkus sampai hari ini dengan wajah-wajah yang pura-pura oke, tapi batin kita nggak oke. Maka disebut dalam psikologi namanya personality plus. Kita ahli membuat topeng-topeng gitu. Tapi ketika kita mulai belajar bagaimana ya membuang sampah-sampah tersebut ya, dengan, kalau memang ini panjang ya urusannya kalau dengan Bunda Zu ya, karena di Seven Word sendiri memang dilatih selama 3 hari plus 21 hari. Tapi kalau kita mau belajar, cobalah lakukan 2 rumus yang sederhana, adalah belajar bagaimana kita forgive, bagaimana kita forget, bagaimana belajar memaafkan dan belajar mengikhlaskan. Walaupun sulit, tapi cobalah. Hari pertama belum berhasil, hari kedua belum berhasil, sampai lewat 21 hari, dan seperti membuang gendongan pelan-pelan, dan Anda, kita semua adalah pelari tercepat dalam kehidupan kita. Dan saya yakin setiap Anda ini punya talenta, punya skill yang sangat hebat, punya sesuatu yang sangat luar biasa, pengalaman bisnis dagang sudah begitu lama. Kalau kemudian seringkali jadi di tempat, ya barangkali ya teman-teman yang kurir harus ada yang kita buang, dan itu menjadi di dalam Seven Words namanya adalah clearing the mind, membuang sampah-sampah dalam pikiran kita. Apakah mudah? Tidak mudah, karena yang kita buang itu nggak kelihatan. Kalau gendongannya kelihatan, ya mungkin Bunda Zoom akan mudah. Masalahnya ini gendongan tidak terlihatan, maka Anda butuh mentor, Anda butuh sahabat, butuh pelatih, ya, Anda butuh metode dan sebagainya. Nah, nanti bisa ngobrol dengan Bunda Dewi lah untuk ngobrol lebih lanjut ya. Karena apa yang saya sampaikan ini adalah pengalaman saya mengcoaching banyak teman-teman ya, bahkan ini pun dialami oleh corporate perusahaan sebesar Pertamina, PLN, seringkali juga menggendong banyak beban-beban yang berat ya. Tapi ketika di clearing the mind, clearing the soul ya, ternyata begitu cepat. Nah, kita juga serupa, nggak ada pengusaha yang mulus-mulus aja, nggak ada pembisnis yang lancar. Kadang-kadang kita maju, ada yang fitnah, kadang-kadang ada yang kemudian ya nggak suka sama kita, kadang-kadang kita diuji oleh karyawan kita, kadang-kadang karyawan nggak menguji, tapi anak kita diuji oleh pasangan kita, diuji oleh mertua kita, diuji oleh diri kita sendiri. Dan di buku 21 Days yang paling sulit adalah memaafkan dirimu sendiri, teman-teman hebat. Jadi ya mungkin saya bisa maafin orang lain, tapi ternyata belum bisa maafkan beberapa pengalaman, keputusan yang salah di masa lalu ya, keputusan yang salah yang Anda ambil kemudian masih menggaung-gaung terus dalam kehidupan kita sehingga menutupi masa depan ya. Semoga Bunda Zu nanti ya bisa berlatih di 21 Days to be Transhuman, bagaimana kita belajar istiqomah. Jadi jawabannya adalah belajar istiqomah, dan istiqomah dilatih 21 hari. Karena dengan istiqomah, insya Allah ya, di Quran menyatakan ya, pada saat kita istiqomah, malaikat akan diturunkan kepada orang istiqomah ini. Allah dalam firman-Nya, alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Jadi orang yang istiqomah itu akan dikirimkan malaikat dan akan mengatakan, kamu jangan takut, jangan sedih lagi, jangan trauma lagi, dan gembiralah dengan surga yang Allah janjikan. Semoga kita semua belajar istiqomah dalam kehidupan kita dan menjadi pribadi yang bahagia tanpa syarat. Terima kasih Bunda Ju ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Masa? Waduh.
Duh, muncul. Waduh, duh, 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 duh. Awas. Oh iya. Nih. Pakai ini boleh pakai handsprit. Pakai handsprit. Waduh. Ganteng. Ya. Ganteng. Udah. Itu. Halo. Itu dadah. Apa sayang? Nih, aku mau ngambil dompet nih Mbak Joplo. Wih. Menyibukkannya sendiri dengan apa yang dipaparkan oleh Bapak Dr. Andes Susanto Edi atau Bapak Haji Nanang Qasim Yusuf. Demikian kita akhiri acara ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator memohon maaf atas segala kesalahan tutur kata. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Neneng. Terima kasih semua. Jangan lupa teman-teman yang SKM semuanya. mempraktikkan ilmu SKM. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sama ayah aja. Kan udah bilang, udah ayah pesen sendiri sama Jelly. Ini pertama udah mau maghrib sayang. Udah ya. Habis maghrib gimana? Di sini dulu. Dadah baju blok. Jangan nangis. Ya. Sebenarnya yuk. Oke, thank you Mbak Jeplo ya semuanya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adiknya sayang.